싫어. 꺼져라. 꺼지라고. 안녕하세요 친구들. Welcome to Nari Channel. 안녕. Jadi, sesuai dengan janji aku di video yang kemarin, hari ini kita akan bahas tentang huruf-huruf Hangul. Yang bakal dibahas hari ini adalah huruf vokal. Nah, huruf vokal itu terdiri dari huruf vokal rangkap dan huruf vokal tunggal. Yang pertama kita pelajari adalah huruf vokal tunggal. Nah, huruf vokal tunggal itu apa sih? Huruf vokal tunggal terdiri dari A, I, U, EO, dan O. Kok bukan E? Nah, E-nya itu termasuk di dalam huruf vokal rangkap. Nanti kita pelajarin di minggu depan ya. Untuk huruf vokal tunggal itu terdiri dari huruf berdiri dan huruf duduk. Huruf berdiri itu terdiri dari huruf A, Ya, Yeo, Eo, dan I. Untuk huruf duduk terdiri dari huruf O, Yo, Yu, U, dan U. Nah, dibedakannya berdasarkan cara penulisannya, seperti ini. Nah, dibedakannya adalah dari cara penulisannya. Untuk huruf A 1, 2, Ya 1, 2, 3, Eo 1, 2, Yeo 1, 2, 3, I 1, O, Yo, Yu, U, dan Eu. Nah, dari sini saja sudah terlihat kan bagaimana dia berdiri dan bagaimana dia duduk. Untuk contoh kalimat, misalnya untuk huruf berdiri adalah K. Ini artinya pergi. Nah, kalau untuk huruf duduknya Ku. Ini juga pergi. Tapi ini dari kata bahasa Inggris yang dikoreakan. Dari contoh yang seperti ini saja sudah terlihat kan? Jika dia huruf berdiri, dia ditaruh di sampingnya. Sedangkan jika dia huruf duduk, ditaruh di bawahnya. Contoh kalimat untuk huruf berdiri yang lebih panjang adalah Ija. Untuk kata ja, A-nya diletakkan di samping karena dia huruf berdiri. Untuk ini bisa dilihat di kata Uija tadi. I-nya, lihat huruf E-nya ditaruh di bawah yang berarti dia huruf duduk. Untuk cara pengucapannya, huruf A sama dengan kita menyebutkan huruf A seperti biasanya. Nah, huruf Ya juga demikian. Ya juga tetap disebutkan dengan Ya. Begitu pula dengan huruf I, huruf U, dan U. Penyebutannya tetap sama ya. Nah, berbeda dengan huruf Yeo dan O. Ini mungkin ada yang mikir, bukannya sama ya? Ya, sama untuk huruf Yeo dan O. Tetapi untuk huruf O, itu bentuk bibir kita itu lebih bulat. O. Sedangkan kalau Eo itu O. Biasa aja mulutnya. Tetapi untuk yang huruf O itu bulat tetapi tidak terlalu jelas, agak samar dan lebih ke U kalau di bahasa Korea. Beda dengan Eo. Nah, kalau Eo itu lebih jelas. Jadi otoke walaupun mulutnya nggak berbentuk O, tapi dia jelas, kedengarannya malah lebih O. Sedangkan huruf O-nya sendiri malah tidak terlalu jelas di Hangul. Seperti Oh, 알았어. 달라. Jadi kalau huruf O, 그렇나봐. kalau Eo, 알았어. Beda ya. Begitu pula dengan huruf Yeo dan Yo. Sama-sama dibaca Yo, tetapi Yeo dibaca lebih jelas seperti Yo, dan Yo itu tidak terlalu jelas, malah seperti Yu. Yo Jaesok. Seperti itu. Nah, untuk huruf U itu dibacanya E. Jadi tidak terlalu jelas antara E dan U, lebih kepada huruf U. Uisa. Bukan Wisa, tapi Uisa. Oke? Jelas ya? Kemarin di grup belajar Korea aku banyak banget yang salah dan banyak banget yang nyebutnya Wisa, bukan Uisa. Ini seperti orang Bandung. Chona
gitu. Nah, contoh untuk huruf A, annyeong, seperti itu. Kalau huruf ya itu ya, to, 그리고 no-nya itu digunakan dengan huruf eo. No, jelas kan? Tapi bentuk mulut kita tidak bulat. Kalau huruf O itu seperti kita ngomong yoyo, yoyo, yunhyong, seperti itu. Atau no sayon, no taehyun. Taehyun produce 101 episode 2 ya, no taehyun, no taehyun itu pakai O. Kalau Yohan, kalau kalau Yo contohnya itu Yohan, Yohan, Kim Yohan. Yohan ganteng banget ya ampun. Yohan. Huruf I seperti penyebutannya huruf Lee, tulisannya L-E-E, Lee Minho. Itu bukan Lee Minho atau Lee Minho, tapi I Minho. Nah, kalian jadi pentingnya belajar Hangul itu. Jadi kalian tahu pengucapan yang benar tuh gimana. Jadi bukan Lee Minho atau Lee Minho, ini ya. Yang betul itu I Minho karena Hangulnya itu I Minho. Seperti itu. Mungkin kalian yang sudah belajar Hangul, sudah mengerti Hangul lah ya. Kalian sering menulis atau melihat kata annyeonghaseyo. Nah, kalau kalian lihat di annyeonghaseyo itu ada huruf bulat ini kan di depannya huruf A. Nah, huruf ini itu spesial banget bagi huruf vokal. Huruf vokal pokoknya. Semua huruf vokal itu pasti ada embel-embel ini kalau di depan. Kenapa begitu? Nah, jadi huruf bulat ini jika dia di depannya huruf vokal, tolong ya diingat. Jika dia di depan huruf vokal, dia ini tidak ada artinya karena dia adalah pendamping huruf vokal. Pendamping gitu, pendamping. Jadi dia selalu ada buat huruf vokal, tetapi selalu diletakkan di depan huruf vokal sebelum huruf vokal. Oke, harus diingat karena itu pasti ada dipakai. Tapi bukannya itu artinya eng ya, ng. Benar, itu artinya ng. Tetapi kalau kalian lihat-lihat di kamus, itu tulisannya adalah nul dan eng. Nul atau eng. Nah, yang nul ini digunakan untuk di huruf vokal karena tidak ada artinya. Dia itu kalau berarti eng itu biasanya di tengah kalimat dan sebelumnya adalah huruf konsonan, makanya dia itu ditaruh. Makanya dia itu disebut eng karena dia di sebelumnya ada huruf konsonan. Karena sebenarnya eng itu huruf konsonan. Nanti kita bakal pelajari itu lebih lanjut di bagian video huruf konsonan, oke? Nah, jadi kalau mau dibaca eng itu huruf lain plus bulat sama dengan bulatnya itu dibaca eng. Tetapi jika di depannya itu eng lalu setelahnya huruf vokal, itu tidak ada artinya. Contohnya adalah annyeonghaseyo. Untuk dia di depan, nah karena ini di depannya huruf vokal, jadi tidak ada artinya. Beda dengan yang satunya yang ini. Nah, dia disebut eng karena di depannya ada huruf lain dan itu juga huruf konsonan ya, gitu. Bacanya annyeonghaseyo. Seperti itu. Ya, jadi sekian pelajaran untuk video yang kali ini. Mohon maaf ya kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar kalau belum jelas. Atau ada yang mau ditanyakan juga boleh di kolom komentar ya. Dan juga aku minta maaf banget di video pertama itu aku nyebutnya Hunmi Jonggem kan. Sebenarnya yang benar itu Hunmi Jonggem. Kalian bisa lihat, lebih perhatikan tulisannya ya daripada apa yang aku ucap karena kadang ya namanya mulut manusia ya, masih salah-salah, gugup gitu di depan kamera, masih awal-awal gitu, masih malu. Nah, jika kalian masih merasa Ika penjelasanmu belibet banget kak, aku coba jelasin lebih baik lagi di video-video selanjutnya. Jadi tolong dukungannya, semangat belajarnya kalian semua. Aku bakal terus ngasih materi yang bagus-bagus. Dan kalau misalnya mau PDF-nya, komen di bawah, nanti bakal ada Google Form di situ. Kalian isi aja Google Formnya, nanti aku kirim lewat email ya.
Terima kasih.